kita. Pertama adalah netralisasi. Apa yang dinetralkan? Ternyata yang dinetralkan adalah pH. Biasanya orang diabetes itu adalah orang yang ber-pH rendah. Selalu. Kenapa? Karena biasanya mereka pencinta karbohidrat, pecinta glukosa. Glukosa kalau andai kata ketemu insulin, hasilnya apa? Asam. Asam ini yang ternyata pelan-pelan diserap oleh darah dan lama-lama dari pH 7,35, bayi itu biasanya 7,35. Ya. Tetapi pada saat makin tua, kita makin asam darahnya. Nah, ginjal bekerja menetralisasi, bayangkan, menaikkan lagi ke pH 7. Setengah mati berat kerjanya. Karena berat kerjanya, makanya ginjal suka kepayahan. Karena kepayahan, mulailah bermasalah. Orang mulai sakit ginjal. Jadi saya ginjal dari situ. Mulainya dari gula. Sama itu kan kita filtrasi. Filtrasi ada kata filter. Filter, menyaring. Menyaring artinya dia akan menyaring mana yang perlu dikeluarkan dari tubuh, mana yang perlu jadi sampah, dan dia memilih. Oh, ini boleh keluar tadi. Oh, ini kok bedakan gula, boleh keluar. Makanya waktu malam hari kita sering kencing malam itu adalah upaya tubuh untuk mengeluarkan limbah. Limbahnya gula. Makanya orang kencing malam itu adalah pada saat ginjal menemukan gula dia berusaha mengeluarkannya. Nah, tapi ternyata biasanya begitu bangun terjadi gluconeogenesis kan? Kita kencing malam terus. Sehari semalam kadang sampai 5 kali. Itu adalah proses lingkaran setan karena salahnya penanganan dalam gula. Yang keempat adalah absorpsi. Yang absorpsi adalah menyerap kembali yang disaring dan perlu ditarik kembali ke dalam tubuh, yaitu protein. Nah, protein salah satunya kreatin. Kreatin itu protein, Bapak Ibu. Dia mengambil natrium oleh elektrolit dari natrium kita. Natrium itu garam ya, garam Bapak Ibu. Setiap hari kan kita makan garam. Disekresi oleh ginjal, digabung dengan karbonat yang diambil dari unsur tulang. Tulang kita akan diambil. Nah, dia membuat natrium bikarbonatnya dan dia sebarkan. Tetapi kita kan biasanya makin usia, masih 30-40, makanan kita kan makin gila ya. Tubuh kita makin lama tidak mampu. Ginjal kita tidak akan mampu. Kalau andai kata terjadi penyerapan terus-menerus, maka tulang kita akan diambil unsur karbonatnya, kalsiumnya. Akibatnya osteoporosis. Makanya orang-orang yang diabetes memerlukan natrium bikarbonat secukupnya agar tidak terjadi pengurasan karbonat dari tubuh. Jangan kata-kata Bapak Ibu seperti kasus Bumin ada osteoartritis, oksigen rendah dalam waktu kurang lebih 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya, kita akan mulai kurang lebih 1 jam. Jangan bosan, kalau mengantuk jangan tidur. Usaha terjaga, dengarkan suara saya, ya, dengarkan suara saya. Kemudian pastikan kalau andai kata Bapak Ibu merasa sulit, ya, misalnya tidak bisa 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang semangat aku. Selamat pagi. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati mungkin dari para pengurus MUBI chapter Banten ya. Di sini juga ada Bapak Eko gitu. Tomo ya Pak ya, foundernya dari MUBI. Ini juga saya baru mohon izin perkenalkan, saya Dini Anggreni, saya Kepala Dinas Kesehatan ya dari Kota Tangerang. Tadi baru saja disposisi Bapak mohon izin jam berapa ya, kira-kira mungkin jam 7-an lah ya,
Jadi saya diposisi oleh Pak Wali, diminta untuk mewakili beliau dalam acara kegiatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pernafasan intermittent hipoksia. Sekali lagi, untuk pernafasan intermittent hipoksia itu adalah dari kata intermittent, terjeda. Hipoksia itu adalah keadaan oksigen rendah. Jadi dalam kondisi ini Anda diminta memanipulasi pernapasan Anda agar didapatkan manfaat. Yaitu adalah pertama adalah manfaat dari intermittent. Hipoksia itu adalah tujuannya membuat agar tubuh kita itu melakukan pernapasan dengan cara berbeda, di mana ternyata apabila tubuh kita oksigennya selama ini kita tahu 100% ya, apabila turun 50% saja, 5% saja, jadi menjadi 95% oksigennya, maka pembuluh darah kita akan terbuka 50%. Itu penelitiannya dari jurnal. Jadi saya ngomong bukan ngana. Ya, apabila Bapak bisa menurunkan lagi SpO2 atau kadar oksigen turun lagi 5%, 7%, maka Bapak Ibu akan mendapatkan benefit keuntungan berupa pembuluh darah kita yang terbuka 100%. Itu mirip seperti obat pada orang hipertensi. Adalah obat atau apapun yang kita telan membuat pembuluh darah kita terbuka sehingga tekanan darah menjadi menurun. Ya, Bapak Ibu kalau andai kata yang hipertensi dan yang misalnya waduh 180 pada saat melakukan pernafasan intermittent hipoksia dengan oksigen turun sampai 7%, maka Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan berupa pembuluh darah yang terbuka penuh sehingga tekanan darah akan menurun. Jadi ini sebenarnya bisa digunakan untuk orang-orang yang mengalami tekanan darah tinggi juga. Tetapi pada saat lebih dari 10% turun, apa yang terjadi? Ternyata tubuh berubah fungsi. Pada saat tubuh dalam setiap waktu dalam bermetabolisme, dia akan menggunakan oksigen untuk membakar gula, betul kan? Kita bisa bergerak, bisa jalan sini dan situ, itu karena adanya karbohidrat. Mengerjakan melakukan aktivitas terlalu banyak juga tidak semuanya suka. Lalu apa caranya? Kita harus membakar gula itu. Loh, bukankah secara teori gula terbakar dengan oksigen? Ya, tapi kita gunakan yang lebih cepat, yaitu dengan tanpa oksigen, di mana kita meminta tubuh kita berfermentasi, di mana kejadian fermentasi yang terjadi pada bakteri. Kita diminta untuk menggunakan kemampuan tubuh kita pada saat oksigen kita turun di bawah 90 untuk melakukan fermentasi. Kalau kita sudah mulai kekurangan oksigen, maka sel-sel kita akan bekerja dengan cara berbeda, yaitu dia akan, karena tidak menemukan oksigen lagi, dia akan mencari sumber tenaga yang paling bisa diambil. Apa? Gula. ...38 poin luar biasa nih Meko. 38. Ibu?
menjadi 109. Wah, ini Ibu Kumala, Ketua DOL 103. Ya. Jadi 132, 16 poin ya Bu ya. Oke, luar biasa. Ini ada di depan Pak. 136, 118. Artinya ini mayoritas bagus ya, Ibu. Wah, ini lagi pecah rekor Pak Bambang dari 204 jadi 160, 44 poin. Oke, Ibu. Sebutkan dulu Pak, namanya, Daul berapa? Yang terhormat Pak Eko, nama saya Santoso. Saya 175093. Saya memang belum satu bulan Pak, ikut di sini. Pertanyaan saya, pertama saya memang belum pernah latihan nafas seperti ini, dan saya dulu sampai sekarang ini saya paling lama 60 menit, 60 detik. Sekarang 90 pun ternyata bisa. Saya juga heran juga. Itu nomor satu. Nah, saya merasa bahwa saya sudah mencoba mengikuti sepenuhnya instruksi Bapak, tapi nyatanya naik. Jadi, aduh, 130 saya tadi Pak, barusan 160, jadi naiknya 30, banyak banget. 30, kok ada yang turun sampai 60 sampai 70 sekian. Nah, ini kira-kira penyebabnya apa supaya bisa kita pelajari. Terima kasih Pak Eko. Masalah yang dalam metabolisme adalah masalah klasik, sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa saja. Dalam naturopatik itu dikenal namanya bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa kita itu ternyata menjadi satu. Semuanya akan berakibat. Kalau andai kata kita sakit badannya, itu akan sampai sakit juga pikirannya. Harus dikeluarkan perputaran sirkulasi itu nggak kelihatan, nggak tahu, kita nggak bisa. Berapa yang kalau andai kata bicara soal kimia darah, neutrofil, basofil, ya kan, kemudian leukosit, limfosit dan sebagainya. Apakah Bapak harus itu berapa jumlahnya? Nggak bisa. Siapa yang mengatur? Saraf otonom. Saraf otonom itu adalah pengatur tubuh kita. Jangan diintervensi selama dia berusaha memperbaiki metabolisme kita. Pikiran kita itu terlalu banyak pengen tahu dan sok tahu. Iya kan? Berapa banyak gula yang harus muncul dan tidak muncul. Pada saat kita terlalu banyak ngoceh dalam pikiran kita, terlalu banyak ingin tahu, kortisol kita muncul sendiri dan kemudian mempengaruhi liver kita dan terjadilah gluconeogenesis. Apa itu gluconeogenesis? Gluko artinya gula, neo baru, genesis diciptakan, gula baru yang diciptakan. Padahal latihan intermittent hipoksia atau latihan pernapasan oksigen rendah tadi tujuannya untuk menguras gula. Tapi pada saat yang sama hati menaikkan gula kita karena gluconeogenesis. Akibatnya malah naik Pak. Makanya selama latihan pernapasan jangan berkata-kata dalam hati, jangan membayangkan dalam hati, jangan memvisualisasikan dalam hati, jangan punya prasangka. Punya prasangka tuh Bu? Oh. Harus dari naik bener. Jangan punya prasangka, jangan punya praduga dulu. Dan untuk itu, satu sistem akan membentuk lagi, yaitu pada saat dia berpikir, saya besok harus makan. Stresnya akan muncul dan memancing namanya hormon kortisol dan adrenalin. Hormon kortisolnya membuat reaksi lanjutan, membuat gula baru. Makanya orang-orang yang tegang, gula darah naik Pak. Nah, tetapi ingat zaman dulu orang berburu pasti ada dua kemungkinan.
memburu atau diburu. Artinya dia mungkin dapat makanan atau dia jadi makanan. Kita jangan bicara mengenai suku-suku yang di Indonesia. Ini jauh lebih aman. Minum obat enggak, malah sehat, mau berat badan doang kali ya, nambah ya, masih 41 mau 42 ini. Tapi anehnya sekarang gitu, saya makan nasi nggak begitu ini. Iya Bu. Jadi Nggak begitu doyan gitu ya. gimana ya? Kayaknya apa? Nggak tahu, saya juga nggak ngerti apa sekuan gitu. Kalau makan sakit perut, apa ada aneh di perut. Kata semua di rumah katanya kali mama perutnya belum normal. Ya jadi tiap hari saya masih makanan itu tapi tak pakai bumbu gitu. Jadi hanya bumbu doang yang masuk. Tapi semuanya masih makanan IF gitu. Gak beli ikan, ayam, daging semua. Sekarang saya makan semangkok ayam itu sama telur, dikasih itu apa santan, ya udah makan itu aja udah kenyang. Itu aja. Jadi benar-benar mereka banget. Udah Baru dokter terakhir dokter kemarin cek deh, pengen lihat. Oke, dokter bilang orang diabetes pasti darahnya kental, dikasih. 2 hari kemudian saya telepon dokternya, dok, saya kebetulan lapar melulu, keringetan, obat gula yang sore disuruh nggak makan. Ya, saya bilang, sudah beli 30 hari, baru 2 hari nggak dimakan, sudah ikutin. Saya penasaran. Saya tuh selalu cari apa sih masalah dan cari solusi. Sambil tetap makan obat selama 6 bulan, saya baca-baca, cari-cari, akhirnya saya ketemu jawabannya dari istilahnya website dari Metformin.dx. Sungguh bagus di medical record kan ada. Beliau kerja di salah satu perusahaan asing di Siemens. Itu punya medical record bahwa ini sakitnya ini kenapa bisa bagus semua. Nah saya pun jadi tertarik kenapa bisa begini. Itu dokter sampai bilang, bapak coba periksa ke lab lain karena nggak percaya hasil labnya. Kemudian diperiksa, hasilnya sama, bagus semua. Dari situ saya percaya bahwa benar-benar mobil terbukti secara ilmiah, terbukti dari hasil laboratorium. Dari situ saya termotivasi. Asli ya. Saya diberi kesempatan untuk menemukan dan itu pengurusan Banten. Sekali lagi Mobi didirikan, semangat awalnya adalah membantu orang lain, membantu orang-orang yang sakit. Jadi tidak ada kepentingan apapun nilai itu. Sungguh saya alami sebenarnya Mobi punya banyak spesialisasi untuk penyembuhan, tapi sifatnya kembali semua penyakit yang degeneratif. Itu sebenarnya hal-hal yang dulu menjadi fokus dari Mobi. Tapi karena ternyata banyak yang menderita diabetes, maka untuk sementara Mobi fokus pada penyembuhan diabetes. Jadi ini adalah tugas berat bagi Bapak Ibu Presiden. Ya, Pak Supoyo, wah, ini legendaris. Terima kasih banyak. Mohon maaf Pak. Ini ketua panitia kita Pak. Oh iya, Yang begadang sampai jam 1 malam. Oh iya Pak. Tepuk tangan untuk Pak Supoyo Pak. Mohon maaf Pak. Iya. Ya, Pak Simko. Oh, mudah-mudahan terlihat ya. Oh iya. Terima kasih Pak, mohon maaf. Iya. Mau kesediaan untuk berfoto sama Pak Eko sebentar. Oh iya. Terima kasih Pak, mohon maaf. Iya. Mau kesediaan untuk berfoto sama Pak Eko sebentar. Oh iya. Banyak Pak. Mohon maaf. Ya, ini kenapa lihat HP-nya? Karena ada aplikasi untuk mengetik apa yang Pak Eko sampaikan. Jadi Pak Sim menjadi mengerti. Iya. Jadi translatornya. Jadi apa yang saya sampaikan akan terbaca di handphonenya. Demikian Bapak Ibu. Ya. Iya, Pak Untung. Terima kasih banyak untuk tadi Pak. Mohon dijelaskan dirinci lagi Pak. Terima kasih. Sudah jadi dulu. Kenapa kita diminta untuk makan telur? Karena telur itu adalah jenis protein yang paling bagus, paling berkualitas, paling lengkap.
Bagaimana saya mengatakan demikian? Apa hubungannya nanti dengan protein dan vitamin? Karena begini Pak, telur selama ini kita hanya anggap sebagai komoditi kan. Komoditi itu hanya bisa kita beli, kemudian dapat barangnya kita makan. Apakah kita mau jadikan orang kari, mau campuran kue. Telur itu adalah pengantar nyawa dan kehidupan baru untuk dunia. Telur itu kalau andai kata ada lembaganya, lembaga itu embrionya Pak. Ada embrionya, dia bisa hidup dalam 21 hari menjadi anak ayam. Ada titipan kehidupan yang Tuhan berikan lewat anak ayam. Tapi yang aneh apa? Ternyata ada jantung baru, ada tubuh baru, ada bulunya, ada paruhnya, ada tulangnya, ada kukunya. Dari mana datangnya? Sulapan? Tidak. Dari semua yang ada, dari kimia-kimia yang ada dalam telur tadi. Jumlahnya ada 24 yang diketahui. Dari mulai semua kita lihat A, D, E, K, B juga, A, B, D, E, K, semuanya ada. Kecuali vitamin C. Terus kemudian pembentuk otot ada semua di sini. Asam amino yang lengkap juga di sini. Kemudian dijelaskan juga di situ ada lemak, ada proteinnya untuk memperbaiki sel, ya kan? Oke. Kita mulai. Kemudian rata-rata orang yang diabetes itu mengalami yang disebut dalam kedokteran disebut inflamasi, peradangan, kekacauan dalam pertumbuhan sel. Kenapa? Karena orang yang diabetes memang rata-rata akan mengalami yang disebut degeneratif. Kemampuan sel dalam membangun dirinya sendiri berhenti. Bayangkan, saya akan berikan contoh ya, Bapak Ibu. Pernah nggak misalnya dokter kalau andai kata kita sakit dan dioperasi, bumi udah liar-liar gitu ya. Kenapa dokter kalau andai kata kita hendak dioperasi, apakah sakit yang ringan atau sakit yang nggak usah susah-susah ya, cabut gigi saja. Apabila gula darahnya 180 pasti akan turun, ya kan? Itu ternyata ada hubungannya dengan gula. Kenapa? Sumber bahan bakar kanker dari gula. Kanker itu ya, satu, dia suka glukosa. Kedua, dia suka karbon dioksida. Ketiga, dia suka asam, suasana darah yang asam ber-pH rendah. Sebenarnya Bapak kalau menyembuhkan diabetes sebenarnya bisa punya kemampuan menyembuhkan kanker, Bapak. Kalau andai kata mengurangi gula darah, Bapak bisa menyembuhkan karena cara makan yang salah, pH-nya turun sampai range 5 sampai 6, ya itu kan batas kita yang mendatangi virus, bukan virus yang mendatangi kita. Gitu Bapak. Sekali lagi, manusia kodratinya adalah 7,35 pH-nya. Karena pola makan kita, maka kita pH-nya menurun pelan-pelan menjadi range-nya antara 4 sampai 6. Bahkan ada yang saya lihat sampai 3,5. Itu asam kayak cuka di darahnya. Bayangkan, sekali lagi bahwa pH itu semakin rendah angkanya semakin asam, semakin tinggi pH-nya maka semakin basah. Dan netral adalah 7. Kalau andai kata 7,35 disebut basah lemah. Nah, kalau andai kata Bapak yang seharusnya 7,35 tapi mendapatkan pH sampai 4, ya kanker senang sama tubuh kita. Bapak coba lihat, Bapak itu tanya ya. Yang mau saya tanyakan, anak usia berapa boleh memakai Big Nut? Kemudian Big Nut-nya itu apakah boleh yang tablet? Karena saya lihat di online ada tablet Big Nut. Kemudian untuk pengukur pH, apakah harus selalu urin atau ada yang lain yang bukan urin? Begitu saja. Terima kasih. Definisi dan 10 di sini.
Karena kenapa? Karena tubuhnya masih mampu dalam menyuplai pH yang cukup. Dari 163 048 yang ingin saya tanyakan Pak Eko, untuk onak, tapi teman-teman juga kenapa itu sering nguap saat onak. Yang kedua, untuk HbA1c, sebelum saya masuk hobi itu gula darah mencapai 400, tapi HbA1c nya 7. Tapi setelah 1 bulan saya masuk hobi, gula darah sekitar 120 sampai 150, tapi HbA1c naik 9, sekian. Itu aja, terima kasih. Nah, itu aja Bu. Sekali dengan orang yang mau tidur, orang yang tidur itu rileks dia. Karena rileks pembuluh darah membuka. Karena membuka dia menjadi nyaman. Karena nyaman muap lagi. Itu kira-kira Bu. Sederhana ya. Pembuluh darahnya terbuka. Makanya pernafasan ini bagus untuk orang-orang yang hipertensi. Saya bisa kok, dan saya penderita hipertensi loh Bapak Ibu. Penderita hipertensi. Tapi saya pernah lihat kan di Facebook kan, dari gula tekanan darah saya 180, saya turunkan menjadi 120 hanya dalam waktu 10 menit. Karena pembuluh darah saya dibuka lebar, vasodilatasi. Vasodilatasi itu bahasa apa ya? Bahasa medis, yang artinya pembuluh darah yang terbuka. Kalau kebalikannya namanya vasokonstriksi, pembuluh darah yang mengecil, menutup. Ya. Terus yang kedua, tadi apa tadi? HbA1c. Perlu saya sampaikan, HbA1c dan cek darah harian itu adalah angka-angka yang tidak absolut, tapi majemuk. Majemuk dalam arti bahwa Ibu Mary, Pak Ibu Cartini spesial nih pakai telur, Ibu datang, makasih banyak. Mentor penyelihat kita nih, kemudian tadi juga ada Pak Gubron ya, ada siapa lagi, Ibu Niken, siapa lagi, Ibu Kimcu, terus Pak Muklis, ya Pak Muklis orang yang sangat sibuk bisa hadir juga, dan ya para mentor lainnya terima kasih banyak, dan terutama yang paling utama sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang bersedia hadir sampai sekarang dan tetap sabar, luar biasa, karena percayalah kita akan menuju kesembuhan. Yang penting sabar, yang penting ikhlas, yang penting kita harus di pada saat kita cek